Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Kiranya video-video saya bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Dan buat saudara yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, supaya saya lebih aktif lagi, lebih bersemangat untuk membuat video-video untuk saudara. Terima kasih saudara, dan sore hari ini saya ada di Dusun Gedong. Dusun ini cukup tinggi, jadi yang tertinggi Ngaduman, tapi di bawah dari Ngaduman ada Gedong. Gedong ini indah sekali pemandangannya. Jadi dari atas sini kita bisa melihat kota Salatiga di bawah sana. Saudara bisa lihat di sana, dan di sini ada tempat untuk foto-foto. Di sini ada jeepers. Ini bisa foto-foto di sini dan bisa melihat pemandangan yang indah sekali dari atas, dari gunung ya, dari lereng gunung ini. Sangat-sangat indah. Dan di sini yang menunggui jepas, di sini ada Bu Tumini dan Pak Musa. Mereka adalah suami istri yang juga sebagai hamba Tuhan di sini, sebagai pekerja-pekerja Tuhan di sini, dan kita mau ngobrol-ngobrol dengan mereka bagaimana pelayanan mereka di sini maupun di daerah lain. Bagaimana nih Mbak Tum dengan Pak Musa, gimana nih? Siapa yang mau ngomong duluan nih? Silakan Pak Musa deh. Ini Pak Musa ya yang di Gedong ya. Pak Musa, bagaimana Pak Musa? Ya. Saya melayani di tempat pariwisata ini, jadi khususnya buat orang-orang yang belum percaya, tetapi juga menguatkan bagi orang-orang yang sudah percaya, khususnya di dusun ini sendiri. Karena dusun ini mayoritas Kristen, 100% Kristen ya? 100% Kristen. Puji Tuhan ya. Ya, ada satu mungkin yang belum, tapi itu masih dalam tahap mereka mencari. Kita tidak Memaksa ya. memaksa, dalam melalui kehidupan dan kesaksian kita bisa orang percaya. Amin. Jadi lewat tempat wisata ini orang-orang mencari Tuhan, kita bisa perkenalkan, khususnya yang orang-orang yang di luar Tuhan, yang mungkin dari kebingungan mereka tentang Tuhan dan juga kebingungan mereka tentang keyakinan mereka. Di tempat ini karena banyak orang yang mencari ketenangan, mungkin juga cari kepuasan dengan alam, jadi bisa mereka justru bisa dipuaskan, ketemu Tuhan. Ada yang belum mendapatkan kepuasan, kita bisa perkenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Begitu. Tuhan itu nyata, Tuhan itu bisa dirasa. Karena ya sering bertanya mereka tentang khususnya tentang Tuhan itu bagi mereka mungkin hanya spekulasi. Ketika kita jelasin Tuhan itu bisa diindra, bisa nyata lewat, mungkin kita bisa merasakan lewat pembicaraan apa yang kita bicarakan. Kalau kita membicarakan Kristus, pasti kehadiran Kristus bisa kita rasakan. Betul, betul. Karena di mana 2-3 orang berkumpul membicarakan namaku atau di dalam namaku, aku ada. Puji Tuhan. Pak Musa,
Pelayanan Pak Musa apakah hanya di gedung atau ada mencakup daerah lain? Hanya di gedung aja, tapi sebelum itu kita pernah di Aceh. Wow. Nah, bisa cerita pelayanan waktu di Aceh bagaimana, Pak? Saya kira tidak perlu banyak dieksplor untuk hal ini. Oh, gitu ya. Kita hanya menjelaskan kesalahpahaman antara keyakinan mereka terhadap kita, khususnya menganggap bahwa Tuhan kita tiga, menuhankan manusia. Kita bisa jelaskan bahwa Yesus itu adalah Shekinah, Yesus itu adalah Allah yang hadir di antara kita, Immanuel. Seperti itu bisa dijelaskan. Luar biasa. Jadi berarti kan Pak Musa sama Bu Tumini kan sebelum di gedung sudah punya pengalaman menginjil di tempat lain, pelayanan di tempat lain di luar Jawa berarti ya. Itu keren banget. Dan kalau ngomong-ngomong kalau di gedung ini kan hampir 100% sudah 100% ya. Iya. Cuma satu orang ini orang dari mana? Dari Magelang. luar. Oh, orang luar, bukan orang gedong toh. Karena orang gedong 100%, saya dengar kemarin dari Pak Yosafat kalau 100% orang gedong itu Kristen semua, pengikut Yesus semua. Nah, bisa cerita nggak dulu Mbak Tumini sama Pak Musa ini tahu Tuhan Yesus dari mana? Apakah lahirnya memang dari keluarga Kristen atau ada yang bercerita tentang Tuhan Yesus ke panjenengan berdua? Kalau saya lahir di sini, jadi saya otomatis sudah menjadi orang Kristen. Tapi kekristenan saya ya Kristen keturunan, ibaratnya saya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tapi mulai tahun 2001 ada pelayanan dari anak-anak misi praktek ke sini, dan mereka kayak ibaratnya bawa api seperti itu, saya tangkap itu. Dan dari itu saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang membuat ya bagi saya itu suatu hal yang nggak dapat saya lupakan sampai kapanpun. Untuk mengubahkan hidup saya, terus menjadikan saya berarti sampai Tuhan bawa sampai saat ini, sampai saya ketemu dengan ibaratnya partner yang untuk kita dalam punya, pelayanan ya. Pelayanan punya hati sama-sama untuk jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan orang-orang yang mungkin pernah mengalami masa lalu yang kelam, terus bisa melalui kesaksian hidup kita yang diubahkan, kita bisa membawa orang-orang itu. Dan untuk beban kita sampai saat ini yang Tuhan kasih di gedong, meskipun di sini udah 100% Kristen, cuman kita bersyukur udah ada beberapa anak-anak Tuhan yang mengalami juga perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kita berharap bukan hanya rutinitas kekristenan kita, bukan cuma hanya hal agamawi, tapi kita bisa benar-benar menghadirkan kerajaan Allah di tempat ini. Betul ya. Itu sebenarnya ya, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu tidak dialami oleh banyak orang Kristen, kalau saya bisa bilang begitu. Jadi memang kita sendiri yang harus mau mencari gitu loh. Jadi Kristen itu, kalau apalagi Kristen yang lahir keturunan ya, jadi Kristen yang keturunan itu banyak sekali yang tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat saya itu tergerak banget untuk pelayanan pribadi begini itu, karena saya pengen sekali orang lain juga bisa merasakan apa yang pernah saya rasakan. Karena saya dulu juga dari Muslim ya, kemudian saya 10 tahun yang lalu di Jamaah Tuhan, kemudian saya bisa seperti sekarang ya, Tuhan bawa untuk pelayanan. Dan saya bilang Allah yang kita sembah ada Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Mungkin di dalam pelayanan Mbak Tumini sama Pak Musa ini ada sesuatu yang sesuatu yang di luar cara berpikir kita manusia, yang wow, Tuhan kita tuh luar biasa gitu. Ada pernah mengalami sesuatu yang seperti begitu?
ya sering kita mengalami hal-hal yang seperti itu, seperti ibaratnya kita bergumul untuk pemulihan bagi keluarga-keluarga di sini. Kita ada beberapa keluarga yang dulu pernah pisah berapa tahun, tapi melalui kehidupan kita, terus melalui doa-doa kita, ada keluarga yang diubahkan Tuhan. Dan sampai saat ini meskipun ya kalau 100% kita belum bisa, cuman beberapa keluarga tetap masih itu di dalam Tuhan. Terus yang membuat ya kadang Tuhan kirim anak-anak Tuhan untuk mendukung pelayanan kita di sini, menguatkan kita di sini. Seperti itu. Jadi kadang kita doa gitu, tiba-tiba Tuhan kirim hambanya dari mana gitu, terus ayo kita adain kayak camp Pria Sejati, terus untuk memperlengkapi kita, ya, wanita betul. bijak Wanita seperti bijak, itu. Jadi itu memperlengkapi kita di sini seperti itu. Ya. Terus Puji Tuhan ya. yang membuat wow juga atas tempat ini. Ya. Atas tempat ini kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa sampai hari ini kita di sini. Karena ini ada juga dulu dari teman-teman WWM dari luar negeri itu pernah berkunjung ke sini. Berkunjung ke sini terus berdoa dapat penglihatan bahwa tempat ini akan menjadi kota di atas bukit dan melalui keluarga Pak Musa akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu kita tangkap itu. Terus Tuhan kirim juga orang-orang yang memperlengkapi kita dengan sarana-sarana yang kita butuhkan di sini. Seperti itu. Sampai akhirnya sampai saat ini melalui tempat ini juga Tuhan kirim jiwa-jiwa yang haus. Kadang saya dikasih mimpi lewat mimpi. Jadi kadang Tuhan bicara lewat mimpi. Lewat mimpi, dan itu kejadian kayak semacam pemutaran waktu lagi, pemutaran gambar-gambar dalam mimpi saya. Seperti itu kita jalani. Hari-hari ini saya sebagai pendoa, kalau Pak Musa di sini langsung terjun untuk menjangkau mereka. Wah, gitu ya, luar biasa banget pelayanan mereka yang di lereng gunung yang jauh dari kota di sini, tapi sangat nyaman, dan kehidupan di sini betul-betul ya saya senang sekali gitu, karena mungkin saya dari kota datang ke sini tuh, waduh, saya tidak bisa lukiskan betapa indahnya pemandangan di lereng gunung dan bagaimana kesejukan udara di sini. Dan yang terutama saya senang sekali karena ternyata di dekat Salatiga ini masuk Kabupaten Semarang sebenarnya. Jadi ternyata yang orang luar di luaran tahu bahwa di Indonesia ini mayoritas Muslim ya, mayoritas Muslim, dan rata-rata kota-kota besar sudah bercampur baur. Kita itu minoritas yang anak-anak Tuhan, jadi kita orang Kristen itu adalah minoritas. Tetapi saya mau bilang di lereng gunung ini ada 6 desa yang justru mayoritas pengikut Yesus, walaupun ada desa-desa yang 100% itu Muslim semua. Di sekitar sini banyak dusunnya, dan tidak semua dusun itu ada orang Kristen. Dan saya mau bilang di Gedong ini adalah 100% Kristen, dan ada satu lagi Ngaduman Kristen. Wah, luar biasa, karena Ngaduman, Gedong, Kali Tengah ya, Kali Tengah, Diwa, Kerangkeng, dan Puyang itu pengikut Yesus semuanya. Dan saya percaya mereka dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Luar biasa ya, karena kalau kita bayangkan kita hidup di negara yang kita ini minoritas, tapi Tuhan mau pakai dusun-dusun ini untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya orang di luar sana bisa lihat, bahkan sampai ke luar negeri tahu bahwa Indonesia perkembangan Kristennya juga luar biasa. Dan yang membantu pelayanan di sini adalah Bu Tumini sama Pak Musa yang di Gedong. Luar biasa pelayanannya mereka di sini. Dan mungkin kalau saudara tertarik untuk memberi dukungan pelayanan di sini, maupun membantu apa saja yang mungkin saudara bisa bantu di sini, karena di sini juga mereka dua ini, Pak Musa dengan Bu Tumini, sebagai pelaksana di tempat wisata yang di lereng gunung ini. Di tempat ini indah sekali, jadi kita bisa sambil melihat kota Salatiga yang di bawah sana, indah sekali. Jadi kita bisa dari atas ini bisa melihat
Betapa indahnya pemandangan di lereng gunung ini. Dan yang mengelola tempat ini adalah mereka berdua, Bu Tumini sama Pak Musa. Oke, demikian saudara, bincang-bincang kami dengan mereka berdua di sini. Kiranya video kami sore hari ini, ngobrolan kami bisa menjadi berkat buat saudara dan juga orang lain ya. Terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.